Halo, selamat datang, selamat pagi ya. Di readingan pertama atau konten pertama seperti biasa, aku mau tahu kabar si mantan kamu dulu deh ya. Ya. Jadi bagaimana ya kabar mantan kalian? Kabar mantan kalian. Sambil dibayangin teman-teman, sambil dibayangin wajah wajah mantan kalian ya. Di sini aku mau ambil 3 tebaran ya. 3 tebaran kartu ya untuk tahu ya kabar mantan kalian teman-teman di segala aspek ya. Bagaimana kabar percintaannya ya, kabar keuangannya, kabar karirnya ya, update hari ini. Oke, langsung aja. Bagaimanapun di sini general reading ya, yang aku tarik energi kolektif dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai zodiak, berbagai weton ya, berbagai sio. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan tidak bisa resonate gede gitu loh ya. Kalau kamu benar-benar ya ingin energi kamu yang ketarik, silahkan sama aku personal reading ya. Langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979 ya. Sekali lagi untuk personal reading langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979 ya. Karena kalau personal reading pasti aku akan minta foto kalian teman-teman ya, nama lengkap kalian. Kalau berhubungan dengan hal asmara pasti aku akan minta nama lengkap pasangan kalian ya. Mungkin kalau ada hubungan mantan ya mantan pasangan kalian dan fotonya juga. Nah, kalau di sini kan enggak ya kan. Silakan dipilih sesuai intensi kalian ya. Aku kalau ngomong tuh maksudnya sambil memilih ya. Jadi di sini tuh kamu udah nggak nyerahin foto, udah nggak kasih nama juga, belum lagi masih dari berbagai kelahiran. Nah itu yang menyebabkan tidak bisa gede kerisonetannya. Ya sekali lagi langsung aja WhatsApp aku untuk konsultasi pribadi ya. Ini yang serius mau konsultasi ya, bukan ngobrol ya, bukan ajang kenalan, apalagi cari jodoh. Aku nggak cari jodoh kok, karena beberapa kali mengalami kalau cowok itu goda menggoda gitu ya. Dikiranya aku mau bakal ini cari jodoh, enggak ya. Di sini hanya untuk serius yang personal reading. Oke, langsung aja WhatsApp aku sekali lagi di 0838 3350 8979 ya. Kumohon jangan telepon ya, langsung chatting WhatsApp aku, oke? Oke, langsung aja. Mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak bising karena di sini lagi hujan deras banget ya. Apa boleh buat gitu kan, sudah alam yang begini. Aku nggak bisa gitu loh ya kan. Wheel of Fortune ya. Ace of Shot, Four of Cup. Dari segi karir ya, aku melihatnya baik-baik aja di sini teman-teman ya. Cuman di pikiran dia gitu ya, di pikiran dia tuh merasa terlalu banyak tanggungan ya, pemasukan dan kebutuhan itu nggak seimbang gitu loh di sini ya. Itu yang dia rasakan. Coba lihat, dia sampai pusing ya kepalanya karena melihat kebutuhan dia yang begitu banyak ya, sedangkan pemasukan hanya sekian gitu. Jadi contoh nih misalnya ya, dia itu yang dibutuhkan itu 500.000 ya. Di hari ini misalnya ya mentoknya dia itu paling tinggi ya, misalnya dia dagangan ya, kalau dia laris semua 300.000 misalnya kayak gitu. Ini bener ya udah laku semua 300.000, tapi kan masih kurang nih kalau berbicara kebutuhan, dia kurang 200.000 toh. Nah gitu loh di sini. Intinya di sini berjalan dengan baik ya pekerjaan dia, sehingga pemasukan dia cukup baik gitu, tapi kebutuhan dia ya yang dia butuhkan itu ini nggak seimbang gitu loh ya. Bisa jadi karena dia ada tanggungan ya, belum lagi dia memikirkan hutang gitu loh di sini ya. Jadi banyak yang dipikirkan, sekalipun pemasukannya besar, sekalipun di hari ini laris, tapi dia merasa jatuhnya tuh bukan impas lagi,
tapi justru merasa kurang gitu loh ya. Dia merasa kurang. Seperti yang aku contohkan tadi gitu loh. Nah itu, jadi intinya pekerjaan dia tuh di hari ini berjalan dengan baik, lancar ya. Keuangan pun kalau berdagang di hari ini, berbisnis, usaha, laris manis ya, laris di sini ya. Bahkan laris banget ya, ada kartu Wheel of Fortune di sini. Jadi kalau misalnya dia satu toko itu laku semua gitu loh. Nah kira-kira kayak gitu, saking saking besarnya gitu ya, saking saking larisnya gitu loh ya. Bagus, tapi walaupun laris bagaimanapun dia pikir gitu loh ya, ini nggak cukup ya buat tanggungan aku, buat kebutuhan aku di hari ini itu bla bla bla, ini nggak cukup kata dia, masih kurang. Nah sehingga dia tetap pusing pikirannya ya, tetap pusing. Tapi sih memang aku melihatnya ini kurasa ada kesalahan di masa lalu gitu ya, seperti hutang piutang. Nah, seperti itu memang. Kalau kebutuhan mah kagak apa-apa ya. Tapi kalau hutang piutang tuh kayak gimana gitu kan. Nah, ini kurasa kaitannya pada hutang piutang juga. Jadi selain kebutuhan, dia juga merasa harus ada yang dibayar seperti hutang gitu loh di sini. Oke. Jadi gitu deh ya. Jadi sebenarnya baik sih, cuman keadaan yang membuat dia tuh pusing gitu loh. Keadaan yang keadaan kebutuhan ya, sama yang kesalahan di masa lalu yang berkaitan dengan hutang piutang kayak gitu. Dalam hal asmara ya, aku melihatnya di sini tidak ada cinta segitiga, tapi tadinya ada cinta segitiga gitu loh ya. Tadinya ada cinta segitiga, tapi kurasa maksudnya ini awal mulanya. Ini kan tidak menceritakan cinta segitiga, nggak ada cinta segitiga di sini. Tapi tadinya dia itu ada hubungan gitu ya. Jadi dia punya pasangan gitu ya. Kemudian dia selingkuh. Aku melihatnya kayak gitu. Em, Dia selingkuh karena faktor finansial ya. Jadi finansial dia kan kurang baik. Jadi pikir dia tuh aku harus dapetin pasangan yang sekiranya bisa mendongkrak perekonomian aku, yang sekiranya bisa membantu menyeimbangkan gitulah ya perekonomian aku, setidaknya yang mampu mengangkat perekonomian aku. Nah, aku kesana melihatnya sehingga dia berpikir untuk bisa mendapatkan pasangan yang baik secara finansial, yang tentunya lebih baik dari dia gitu loh. Nah, tadinya dia punya pasangan, aku melihatnya ya. Dia berselingkuh, aku melihatnya tadinya ada cinta segitiga. Jadi si selingkuhan itu orang yang bagus secara finansial. Dan aku melihatnya sama pasangannya yang tadi tuh ya, itu udah nggak ada teman-teman. Jadi di sini tuh udah nggak ada cerita cinta segitiga lagi, nggak ada. Karena dia aku melihatnya sedang jalan gitu ya hubungannya dengan yang kaya itu gitu loh ya, gitu teman-teman. Dan aku melihatnya di hari ini tuh kayak apa ya, kayak ada pertentangan batin gitu loh ya. Maksudnya asmara dia baik-baik aja sebenarnya, nggak ada masalah. Cuman kadang dia berpikir gitu ya, aku merasa kalah, bagaimana nih ke depannya gitu. Apalagi posisinya mantan kalian tuh cowok gitu ya. Ya apa nih kalau misalnya dia lebih dari aku. Ya memang sih apa, baiklah kayak gitu. Tapi aku takut nih ya, dia itu bakal mendominasi. Aku takut dia itu bakal ngatur-ngatur aku karena dia merasa lebih gede ya penghasilannya dibanding aku gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi dia merasa nanti kalau aku udah menikah sama dia, ya ini kalau posisinya pacaran loh ya. Posisinya pacaran di sini. Tapi aku melihatnya sih sebagian besar ya mantan kamu yang pilih angka satu ini, nomor satu ini sebagian besar nggak jomblo, udah punya pacar, udah punya pacar gitu, udah punya pasangan gitu loh ya. Nah ini di hari ini tuh kayak konflik batin. Sebenarnya nggak ada masalah, baik-baik aja hubungan mereka. Cuman di pikiran dia aja. Jadi kayak gini ya, wah kayaknya nih ya pasangan aku nih ya bakal mendominasi nih. Karena aku secara ya, aku tuh orang biasa aja gitu ya. Belum lagi penghasilan aku kalah dari dia. Nah dia tuh emang anak orang kaya ya, belum lagi dia sukses ya, dia sendiri ya, selain dia anak orang kaya dia juga sukses gitu loh. Dia sendiri juga sukses, misalnya ya dia berkarir mungkin dia sambil usaha gitu, dan dia laris gitu ya. Nah aku nih khawatir ya nanti dia tuh bakal berani sama aku ya. Aku khawatir dia tuh bakal apa namanya sewenang-wenang gitu loh, jadi semena-mena gitu ya. Nah
bakal semena-mena sama aku. Sekalipun dia, contoh nih ya, misalnya mantan kamu nih cowok, otomatis kan pasangannya kan cewek ya. Sekalipun dia perempuan, aku takut nih mendominasi. Karena dia memiliki uang, karena dia merasa bisa mandiri ya. Bahkan dia merasa bisa jadi dia tuh merasa bisa hidup tanpa aku gitu loh. Karena dia lebih baik ya secara finansial dibanding aku. Jadi dia pasti berpikir tanpa hidup dengan aku aja dia bisa hidup gitu loh ya. Dia bisa bertahan hidup, dia bisa beli-beli ya. Keinginan dia bisa tercapai karena dia memiliki finansial yang bagus gitu loh. Pasti dia walaupun perempuan nanti bakal mendominasi nih. Wah, gimana nih? Nah, itu loh ya. Jadi ada sedikit goyang pikirannya. Wah, bakal mendominasi nih dia kalau jadi istri aku gitu. Sekalipun ya, demikian pula kalau mantan kamu tuh cewek ya, terus cowok berarti kan pasangan cowok kan. Ini merasa mantan kamu, wah dia nih kalau jadi suami aku takut nih dia tuh bakal semena-mena sama aku ya. Dia dia ego ya, aku takut dia selingkuh karena dia merasa punya uang, dia merasa aku bergantung sama dia, bla 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 gitulah pikirannya ya. Jauh banget pikirannya, negatif negatif tuh jauh ya. Negatif thinkingnya tuh jauh banget sampai ke sana gitu loh di sini ya. Kalau semisal ini posisinya udah berumah tangga, jadi dia merasa didominasi teman-teman ya, merasa pasangannya tuh mendominasi karena gini loh ya, mentang-mentang ya kamu tuh lebih besar ya gaji kamu dibanding aku, merasa ya barang-barang di rumah ini isi rumah ini hampir semua barang-barang di sini kamu yang beli ya, termasuk kebutuhan anak kamu tuh lebih banyak dibanding aku, bla 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 gitu lah. Pokoknya di sini dia kalah posisinya teman-teman, kalau secara finansial kalah. Jadi merasa pasangannya itu mendominasi ya. Buat yang berumah tangga di sini, meskipun mantan kamu nih cowok nih misalnya, berarti kan pasangan cewek kan. Nah itu sekalipun posisinya pasangannya cewek, dia tuh tetap mendominasi di sini ya. Jadi dia merasa, wah aku tuh kok kayak di apa ya, kayak kayak gimana lah, pokoknya kurang dihargai gitu teman-teman. Dia merasa berkuasa gitu. Kenapa? Karena dia secara finansial ya, dia yang lebih besar penghasilannya dibanding aku ya gitu loh. Ini intinya kayak gitulah ya. Jadi gitu kabar asmaranya ya, gitu teman-teman. Oke. Em, Sebentar. Kap, di sini kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, dan Sagittarius ya. Oh ya, teman-teman, aku kasih tahu ya, untuk personal reading langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Kumohon jangan telepon ya, jangan telepon, langsung chatting WhatsApp aku. Dan aku kasih tahu ini bukan ajang perkenalan, ngobrol dan mencari jodoh ya. Ini hanya buat kamu yang serius konsultasi. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 2 ya. Bagaimana kabar mantan kalian di hari ini? Eight of Pentacles, Knight of Wands, The High Priestess. Aku melihatnya di hari ini tuh untuk asmara nggak baik di sini ya, kurang baik. Ini hampir semuanya nggak baik di sini. Keuangan pun aku melihatnya juga seperti itu, tapi aku akan jelasin ya satu persatu. Jadi gini, aku melihatnya hubungan mantan kamu ya dengan pasangannya sedang macet di hari ini ya. Dia merasakan pasangannya itu penuh dengan rahasia, penuh dengan drama. Dia merasa telah dibohongi ya. Dia merasa telah apa ya, kayak dipermainkan seperti itu ya. Jadi dia merasa gitu ya, kalau pasangannya itu yang tadinya loh ya, aku melihatnya ini sedang macet hubungannya ya. Jadi dibilang udah jadi mantan, kurasa juga enggak sih ya. Kalau mantan juga enggak, tapi mereka diem-dieman posisinya ya. Posisinya diem-dieman. Jadi di hari ini tuh di pikiran mantan kamu itu gini, aku nggak yakin dia tuh kayak gitu. Aku nggak yakin dia itu hanya memiliki aku satu-satunya. Kurasa sebelum dia berhubungan sama aku ya, sebelum dia berkomitmen sama aku, kurasa dia udah punya pasangan gitu loh. Cuman dia rahasiakan gitu ya. Dia penuh drama, dia bohong. Kalau dia berbicara mantan, aku nggak yakin nih sama si mantan udah putus.
pasti sama mantannya itu masih jalan, cuman dia merahasiakan sama aku. Nah gitu loh ya. Bahkan ini mantan kamu itu merasakan bahwa pasangannya itu udah jadian gitu ya, sama seseorang yang mengaku atau yang dikata mantan itu udah lama sebelum berkomitmen sama mantan kalian gitu loh ya. Misal mantan kamu tuh bernama siapa ya, misalnya ya Albert nih misalnya ya kan. Kemudian Albert itu oh ya, kemudian Albert itu punya punya pacar ya namanya Marisa. Nah, Marisa tuh ngomong sama Albert ya bahwa mantannya Shirley misalnya, aku tuh udah putus sama Shirley bla 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 gitu loh. Nah, ini mantan kamu si Albert nih nggak percaya bahwa bukan kok kok Shirley sih, misalnya Marisa itu punya pacar namanya Arnold gitu ya. Jadi dia ngomong Marisa sama si Albert ya, sama si mantan kamu ya, atau Albert lah, kok kasih nama Albert gini, aku tuh udah nggak ada nih sama si Arnold. Arnold itu gini gini gini, pokoknya menjelek-jelekkan si Arnold gitu loh di sini ya. Jadi kayak memberikan kepastian gitu loh sama mantan kamu si Albert bahwa dia tuh benar-benar udah merasa nggak nyaman ya dengan Arnold gitu loh, merasa benci banget sama si Arnold, merasa nggak banget gitu ya sama Arnold, karena Arnold nyakitin lah, inilah pokoknya menjelek-jelekkan gitu loh. Nah ini mantan kamu tuh nggak percaya di hari ini ya, jadi pikiran dia itu aktif di hari ini, jadi dia merasa bohong kamu, palingan juga ya sama si Arnold tuh kamu masih jalan gitu. Jadi kamu posisi kamu tuh sama aku ya, jadi masih hubungan baik dengan si Arnold. Aku nggak yakin kamu tuh benar-benar jomblo waktu itu gitu loh. Jadi gitulah di pikiran mantan kamu kayak gitu di hari ini ya. Jadi di hari itu menggantung teman-teman, asmara dia menggantung. Jadi diam-diaman gak ada komunikasi di hari ini ya, tapi di pikirannya ya, walaupun diam-diaman tapi di pikiran mantan kamu itu kepikiran sama si Marisa tersebut. Aku sih melihatnya masih masih ingin baiklah hubungan ini, masih berharap baik gitu loh di pikirannya si mantan kamu ya. Jadi masih berharap semoga ini bisa diperbaiki, hubungan aku sama dia tuh kembali membaik gitu. Itu harapan dia kayak gitu di sini ya. Tapi itu hanya harapan gitu ya. Di hari ini aku melihatnya masih belum ada titik terang untuk baikan mereka, belum ada baikan. Entahlah besok lusa kan energi kan berubah-ubah toh. Di hari ini mereka marahan, besok lusa udah baikan kan kayak gitu. Jadi naik turun. Dan kan di sini kan aku narik energi kan tiap hari toh, aku update tiap hari di sini ya kan. Jadi untuk hari ini tuh memang full, ini belum ada titik terang, komunikasi nggak ada. Jadi masih diam-diaman posisinya di sini ya. Tapi walaupun diam-diaman sekali lagi sedih sebenarnya, hatinya sedih, kepikiran. Intinya masih berharap hubungan ini bisa diperbaiki gitu loh ya, masih stabil lagi gitu. Itu harapan dia kayak gitu ya. Itu mengenai hal asmara ya. Dalam hal pekerjaan, aku melihatnya di hari ini mantan kamu tuh fokus banget dengan pekerjaan. Maksudnya sibuk banget sih. Pikirannya tuh memang dia ingat sama seseorang ya, si pasangannya ya yang lagi diem-dieman itu. Tapi realnya gitu dia sibuk kerja ya, tapi walaupun sibuk kerja pikiran dia pecah ya. Pecah dengan hal asmara yang mana hati dia nyesek ya karena pacarnya saat ini lagi marahan sama dia gitu loh ya. Lagi marahan di sini, sama-sama marah di sini. Uh, dalam hal pekerjaan dia sibuk banget di hari ini ya. Dalam hal keuangan ya, kalau yang berbisnis berdagang di hari ini tuh ya berjalan dengan baik sih. Cuman kalau kamu berkata untung besar enggak, ya biasa aja gitu loh ya. Tapi juga enggak rugi ya. Kalau rugi enggak di sini ya. Kalau rugi enggak, tapi enggak terjual semua gitu. Misalnya dagangan dia 1 juta ya di hari ini ya. Jadi yang laku itu 800.000 gitu loh. Jadi masih ada sisa. Jadi enggak untung semuanya gitu, enggak untung. Beda dengan nomor 1 tadi ya, yang untung besar di sana. Nah ini enggak. Tapi juga enggak rugi gitu loh ya. Terus di hari ini tuh dia pengiritan banget teman-teman ya. Jadi dia contoh nih misalnya yang biasanya dia sekali belanja beras itu yang 50 kilo ya. Sekarang itu jangan deh, aku beli yang harga eceran dulu nih, yang 5 kilo 5 kilo. Contoh aja gitu loh. Jadi kan gimana cara dia itu bisa apa ya? Terpenuhi gitu loh. Jadi sedikit demi sedikit gitu loh. Paham gak sih? Ya agar kebutuhan dia itu bisa terpenuhi sehingga apa-apa belanjanya tuh dikit-dikit.
Contoh nih, misalnya dia tuh kebutuhan listrik token ya, yang biasanya dia beli beli 1 juta gitu ya. Nah, dia tuh cuma beli 500.000. Nah, yang 500.000 sisanya tuh buat beli beras, bla 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 gitu loh. Jadi pengiritan di sini ya. Jadi pengiritan. Oke. Gitu. Ya, kurasa udah jelas semua di sini ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, dan Pisces ya. Oh ya, aku kasih tahu buat kamu yang pilih nomor 2, bila kamu ingin konsultasi pribadi, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Kumohon jangan telepon, langsung chatting WhatsApp aku, dan aku kasih tahu di sini buat kamu yang serius konsultasi pribadi ya, bukan untuk ngobrol, bukan untuk kenalan dan cari jodoh ya, terutama untuk laki-laki ya. Aku nggak sedang cari jodoh ya, karena beberapa kali aku tuh beberapa kali aku digoda gitu ya, kadang sama cowok gitu. Kupikir mereka itu akan personal reading, ujung-ujungnya ya pengen deketin aku lah. Aku kan di sini udah jelas ya, di sini hanya untuk konsultasi pribadi, dan aku udah tegaskan aku di situ udah berumah tangga ya, aku udah punya suami, aku nggak cari jodoh ya. Aku sampai capek, jadi akhirnya aku keluarkan di sini gitu ya, karena merasa ya kurang dihargai juga lah pastinya ya. Strength, Ace of Cup, Two of Shot. Untuk asmara dulu deh ya. Asmara mereka ya, mantan kamu yang pilih nomor 3 di sini. Sebenarnya ya, mantan kamu kepada pasangannya tuh sangat cinta di sini ya. Sangat cinta di sini. Tadinya sih nggak terlalu cinta, tadinya dia tuh susah move on dari orang di masa lalu. Entah siapa orang di masa lalu ini, atau apakah kamu yang dimaksud, ya kan? Yang namanya mantan kan nggak mungkin satu gitu ya. Pasti dalam hidup itu beberapa kali pacaran ya, beberapa kali memantankan seseorang kayak gitu sebelum dia itu memutuskan untuk menikah. Karena menikah itu nggak gampang ya kan, makanya setiap orang itu pasti melewati berbagai mantan. Jadi mereka mencari yang terbaik ya untuk kepernikahan nanti, agar tidak menyesal ketika udah berumah tangga ya kan. Nah, aku melihatnya tadinya tuh mantan kamu itu belum bisa move on dari orang di masa lalu seperti itu, tapi ada sedikit malu, gengsi, marah juga, sehingga dia mencoba untuk bisa membuka hati dengan orang baru gitu loh ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, dia itu bener-bener gitu loh ya, sayang sama pasangannya ya. Jadi kalau aku gambarkan di sini ya, ini rasa sayangnya tuh maksimal teman-teman ya. Maksimal tuh seperti angka 9 ya, 9 10 tuh maksimal kan, udah puncak gitu ya. Gitu loh. Nah, itulah kira-kira gambaran perasaan hati mantan kamu kepada pasangan itu kayak gitu. Ya besar, sebenarnya besar gitu loh ya. Cuman ini masih ingat sama si mantan gitu loh, masih ingat aja walaupun udah mulai cinta ya, udah mulai bahkan sangat besar lah ya perasaan cintanya sama pasangannya sendiri, tapi bukan berarti sama si mantan tuh benar-benar lupa, enggak gitu ya, masih besar juga gitu loh ya, rasa cinta kepada mantan pun juga masih besar di sini ya. Jadi kalau aku gambarkan sih 11-12 kayak gitu ya, atau bisa jadi seimbang gitu. Jadi dia bingung gitu ya, aku sebaiknya pilih mantan ya, balik sama mantan, aku pertahankan pacar, atau aku pertahankan pacarku ini gitu loh. Malah dia bimbang gitu ya, ada kebimbangan. Dan aku melihatnya di hari ini ya, ada komunikasi dengan si mantan seperti itu. Kalau kamu tidak merasa nggak komunikasi dengan dia, berarti mantan yang lain ya. Tapi kalau kamu merasa dia komunikasi banyak dengan kamu di hari ini, berarti itu kamu ya. Karena aku melihatnya ini ada komunikasi di hari ini dengan si mantan seperti itu. Sampai apa ya, kayak kurang fokus gitu loh sama pasangannya sendiri, akibat keseringan komunikasi masih mantan di hari ini gitu loh ya. Jadi malah apa ya, malah di sini pikirannya tuh banyak ke mantan gitu loh di sini. Karena kenapa? Karena komunikasinya banyak sama mantan, otomatis kan pikirannya kan inget mantan aja, kebanyakan isi di pikirannya, bukan pasangannya sendiri gitu. Tapi bukan berarti nggak cinta sama pasangannya, cinta kok ya, cinta banget malah ya. Nah, ini di hari itu komunikasi lancar banget ya sama si mantan. Tapi ada keraguan ya, ada keraguan di pikiran mantan kamu itu, bahwa
Masa sih dia ini masih cinta ya sama aku, masa sih dia ini masih ada chemistry ya sama aku. Jadi aku melihatnya ini direspon teman-teman. Jadi komunikasi mantan kamu dengan mantannya lagi gitu ya, dengan mantannya itu, nah itu direspon baik. Contoh nih misalnya ya, kamu lagi apa nih gitu ya kan, aku lagi nonton bola nih, wah keren nih apa gitu, semalam loh Barcelona dibantai Juventus loh champion, misalnya kayak gitu ya. Gitu, oh iya tak iya, udah gitu dia ngobrol banyak, gini loh, Ronaldo loh gini 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 bla 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 bla. Nah itu kan banyak banyak cerita kan, nah itu kan merespon baik kan. Nah jadi lancar banget gitu ya komunikasinya, tapi lancarnya itu tidak melihat gitu ya, ada chemistry dari si mantan. Jadi dia pikirannya, kamu tuh cinta nggak sih sama aku gitu, bener sih kamu tuh merespon aku ya, tapi kamu tidak ke arah hati, nah gitu loh. Kamu tidak ke arah hati, tapi kamu pembahasannya beda. Nah yang aku bilang tadi, kayak membahas bola, kayak membahas pekerjaan bla bla bla. Jadi nggak ngomong, kok aku masih kepikiran ya sama kamu, kok aku masih belum bisa move on ya dari kamu. Nah itu nggak muncul kata-kata kayak gitu, padahal mantan kamu itu berharap mantannya tersebut apa ya, keluar lah ya kata-kata yang menggambarkan perasaan hati gitu teman-teman. Nah ini nggak keluar gitu dari mulutnya, sehingga dia bertanya-tanya di pikirannya, kamu masih sayang nggak sih sama aku gitu ya, kamu masih sayang nggak sih sama aku, kenapa sih pembahasannya tuh apa ya, di luar yang aku harapkan gitu loh. Aku pengen kamu tuh membahas perasaan, kamu bahas yang lain gitu loh. Kira-kira kayak gitu, tapi lancar banget komunikasinya, tapi nggak ngebahas cinta gitu loh. Jadi akhirnya akhirnya mantan kamu itu menyimpulkan, jangan-jangan kamu udah punya pasangan nih gitu ya, jangan-jangan kamu tuh udah punya pasangan nih, cuman kamu menjaga perasaan hati aku gitu loh ya, agar aku itu nggak sedih. Nah gitu, agar kamu itu agar aku nggak kecewa, agar kamu itu nggak merasa menyakiti hati aku, sehingga kamu nggak ngomong tentang cinta, jadi ngomong kabar kamu aja, kamu lagi apa, kamu gimana lagi, tuh lah yang aku bilang tadi ya, kayak nonton bola contohnya. Nah gitu, jadi hanya sebatas itu obrolannya ya, nggak pada hati di sini. Sehingga sekali lagi bertanya-tanya ya di pikirannya tuh, di pikiran mantan kamu, masihkah kamu tuh sayang aku, masihkah kamu itu uh, selalu merindukan aku, masihkah kamu itu selalu memikirkan aku, masihkah kamu itu masih berharap kembali sama aku gitu loh ya. Intinya nggak kejawab apa yang dia harapkan mantan kamu itu, hal-hal tersebut itu yang aku bilang tadi, cinta, rindu ya, balikan, itu nggak kejawab gitu loh ya, malah ngomong lain, ngebahas lain gitu loh. Nah gitulah ya, intinya kayak gitu di hari ini. Tapi intinya baik kepada pasangannya, baik kepada si mantan ini, nggak ada percekcokan di hari ini, nggak ada ya, baik-baik aja hubungan mereka gitu loh ya. Cuman ya ini yang aku bilang tadi tentang hal asmara, banyak komunikasi dengan si mantan, dan pikirannya tuh di hari ini lebih pada mantan gitu loh ya. Karena kenapa kok lebih banyak pikiran tentang mantan, karena komunikasi sama mantan gitu loh, otomatis kan fokus ya sama si mantan gitu loh ya. Terus kalau berbicara keuangan, aku melihatnya kalau mantan kamu ini marketing misalnya, ya aku rasa di hari ini tuh dia kayak ketemu klien gitu ya, ketemu klien tapi dia ragu, kliennya itu bakal bukan klien sih, calon klien ya, calon klien. Jadi dia ragu, calon tersebut ya, dia bakal mau gitu ya, berkecimpung lah pokoknya yang masalah pekerjaan dia gitu loh. Jadi dia ragu kalau calonnya itu akan menjadi klien dia, ragu gitu ya, nggak dari omongannya gitu ya, dari omongannya tuh mengartikan, wah kayaknya kamu nggak setuju deh gitu loh ya. Terus kalau misalnya mantan kamu ini ada bisnis di hari ini, kurasa memang ada bisnis juga sih, bisnis baru. Jadi ini ragu teman-teman, aduh kayaknya nih ya bisnis aku nih kok kayaknya nggak prospek ya ke depannya, wah kayaknya nih ya dagangan aku kok nggak prospek ya ke depannya gitu loh, ada keraguan, rada-rada goyang di pikirannya gitu loh ya. Tapi dalam hal keuangan aku tidak melihat yang menonjol di sini, biasa aja gitu ya. eh, Mungkin beberapa dari ini kurang bagus ya, jadi kalau misalnya kayak dagangan gitu ya, ini lebih pada impas atau bahkan rugi di sini di hari ini ya, bisa rugi bisa impas gitulah, pokoknya mentoknya impas ya, kalau enggak ya rugi di sini gitu loh. Kalau
kalau finansial kalau dagang ya, dagang bisnis seperti itu aku melihatnya. Tapi kalau dia ikut perusahaan, kemudian dia marketing, dia ada calon klien, tapi dia nggak yakin calon klien tersebut bakal ikut perusahaan itu, gitu loh. Nggak bakal nggak yakin bakal menjadi klien dia, gitu loh ya. Itulah kalau di sini dia seorang PNS ya, PNS, TNI, Polri, BUMN. Aku melihatnya kinerja dia gitu ya. Dia merasa sudah cukup baik gitu, tapi dia nggak yakin di mata bosnya akan baik gitu loh di sini. Nah, gitu loh ya. Tapi kata dia, yang penting aku sudah usaha ya di kinerja aku melaksanakan tugas-tugas aku dengan baik. Entah bakalan bagus di mata atasan aku atau enggak, yang penting aku kerjakan yang sebaik mungkin. Tapi kan aku tahu ya watak bosku bagaimana, kan dia orang yang tidak mudah puas. Nah, aku takut kinerja aku tuh di hari ini nggak memuaskan di mata dia gitu loh. Ada keraguan kayak gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya, itu kabar untuk pekerjaan ya. Yang keuangan yang aku bilang tadi ya, kalau dia berdagang impas atau pada rugi atau mentoknya impas lah di sini, nggak baik sih, kurang baik dalam hal pekerjaan, kurang baik dalam hal keuangan, kurang baik dalam asmara yang baik-baik aja aku melihatnya ya. Oke. Di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, dan Leo ya. Oh ya, buat kamu yang pilih nomor 3 ini, bila kamu ingin konsultasi pribadi langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979 ya. Kumohon jangan telepon, langsung chatting WhatsApp aku, dan ku kasih tahu hanya untuk kalian yang serius konsultasi sama aku ya. Jadi di sana bukan untuk ngobrol ya, bukan untuk curhat ya, bukan untuk kenalan, apalagi sampai cari jodoh, enggak ya, terutama untuk anak cowok, karena aku beberapa kali mengalami hal-hal demikian. Ujung-ujungnya tuh enggak, bukan bukan mau reading ya, bukan mau personal reading, tapi ngegoda aku gitu loh ya. Nah, aku enggak ke sana. Di situ udah jelas aku di sini membuka personal reading, konsultasi personal reading ya. Oke, paham ya? Sekali lagi nggak cari jodoh di sini, oke. Oh ya teman-teman, kurasa itu dulu deh dari aku ya. Nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye bye.